Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Trisyani, NPM 100-102-17242, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, yang akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Analisis Keterlambatan Upah Karyawan ditinjau dari Fikih Muamalah dan Omnibus Law. Latar belakang masalah, sebagai umat muslim, tentunya Islam sudah mengatur segala sesuatu dengan menjelaskan rukun dan syarat. Adapun rukun ujroh harus terdapat dua orang yang berakad, terus sigot, ijab dan qabul, antara mu'jir dan musta'jir, terus upah, dan terakhir ada barang yang disewakan. Selain rukun, terdapat juga syarat-syaratnya, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, besaran upah harus sesuai dengan kesepakatan, dan ada waktu yang sesuai dengan kesepakatan. Adapun dasar hukum menurut Omnibus Law, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau dapat diartikan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai sebuah usaha, kemudian mendapatkan upah dan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Latar belakang masalah, ujroh atau upah dalam akad ijarah merupakan rukun yang wajib harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan goror pada akad tersebut, atau disebut dengan goror fahis, artinya goror yang berat, yang dapat membatalkan akad. Namun, praktik di lapangan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dari salah satu karyawan di Lembaga Basnas Kabupaten Bandung mengatakan bahwa sistem pengupahan yang digunakan oleh lembaga tersebut adalah diberikan setiap 1 bulan sekali atas pengerjaan di bulan yang lalu, sesuai dengan kesepakatan. Tetapi kenyataannya upah diberikan di pertengahan bulan, artinya digaji dengan waktu 1,5 bulan. Hal itu tentunya diduga ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, sehingga adanya masalah yang harus dipecahkan berdasarkan fikih muamalah dan Omnibus Law. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana praktik upah karyawan di Lembaga Basnas Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah dan undang-undang ketenagakerjaan terhadap pembagian upah karyawan. Hasil dan pembahasan. Poin A, pelaksanaan sistem pengupahan di Basnas Kabupaten Bandung. Adapun sistem upah yang diterapkan di Basnas yaitu diberikan 1 bulan 1 kali, di mana upah itu diberikan di awal bulan berdasarkan hasil pengerjaan di bulan yang lalu. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26-27 bahwa pembagian upah itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara karyawan dengan pimpinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di Basnas, beliau mengatakan bahwa upah di Basnas itu dilakukan sebanyak 1 bulan 1 kali, dan beliau mengatakan bahwa sistem upah yang diberikan kadangkala mengalami keterlambatan, walaupun hal itu dimaklumi oleh sesuai kontrak kerja yang telah disepakati di Basnas, pasal 5, bahwa upah itu diberikan per bulan. Namun kenyataannya kerap kali pembagian upah diberikan tidak tepat waktu. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, tafsiran ayat tersebut dalam buku tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka apabila dalam hadis dijelaskan utul ajiro ajrohu qabla ay yakhifa arqahu, artinya yaitu berikanlah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Maksud dari hadis tersebut, dan janganlah menunda-nunda pembayaran upah ketika seorang buruh telah bekerja. Dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ada revisi di pasal 88 dan 89. Isinya di poin 88B1, upah itu diterapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Ketentuan lebih lanjutnya itu dalam peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Pasal 95 ayat 2 nomor 13 tahun 2003, pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Jika dilihat dari hukum Islam dan undang-undang bahwa adanya ketidakselarasan antara kejadian di lapangan. Setelah meneliti lebih lanjut, hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Basnas bahwa adanya faktor yang melatar belakangi keterlambatan upah di Basnas Kabupaten Bandung. Adanya tanggal 10 itu bersamaan dengan hari libur, apakah itu hari libur nasional atau hari raya, maka upah itu sering terjadi keterlambatan.
Dan sumber upah dana itu dari APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dari hak amil. Pembagian upah di lembaga Basnas memang kerap kali mengalami keterlambatan. Hal lain yang menyebabkan keterlambatan upah dikarenakan tergantung pada perhitungan bidang pengumpulan sesuai dengan tutup buku kas dan tidak ada dana talang ketika ada keterlambatan dari pemerintah. Hanya saja karyawan memaklumi hal tersebut karena otomatis sistem pembagian upah libur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlambatan upah disebabkan dana upah bersumber dari APBD dan hak amil, sehingga Basnas tidak mempunyai wewenang untuk hal itu karena Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dan bekerja di bawah pemerintah, sehingga keputusan upah tergantung pada pemerintah. Tentunya hal ini dilakukan secara tidak sengaja oleh Basnas. Menurut ahli di bidang fikih, Muhammad Yunus mengatakan bahwa hukum menahan hak orang lain atau upah itu suatu kezaliman. Banyak hadis yang menerangkannya dengan kalimat wa ma'na wa hatin, salah satu perkara yang dibenci Rasulullah. Jika keterlambatan upah ada unsur tidak sengaja, hukumnya tidak berdosa, tapi jika tidak sengaja menunda-nunda pembayaran, maka hukum dosa dan suatu kezaliman. Dalam undang-undang pun hal ini tidak bertentangan sebagaimana dalam Undang-Undang Pasal 95 Ayat 2 Nomor 13 bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sebagai denda persentase tertentu dari upah pekerja. Artinya jika dilakukan secara tidak sengaja maka hal itu dapat dibenarkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.